Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Nur Arafi dengan NIM E11-2019.01019. Di video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum bab 4 Elektronika 1 tentang penyiaran setengah gelombang. Pada gambar 4.4 rangkaian penyiaran setengah gelombang. Untuk yang pertama, kita mencari komponennya terlebih dahulu di bagian sekitar sini, atau dinamakan komponen toolbar sebelah sini. Kita cari yang pertama, ada AC power. Kita pilih yang charger. AC power ini kita pilih OK. Lalu yang kedua, ada transformator. Kita pilih all group saja. Kita ketik 1B 1S. Kita pilih OK. Lalu kita cari dioda penyiar dengan tipe 1N 4002. Dikarenakan di sini ada huruf G-nya, kita pilih ini saja, tidak apa-apa. Lalu yang berikutnya, kita cari resistor. Kita pilih basic. Kita pilih resistor dengan besaran ohm 1K. Kita pilih OK. Kita taruh di sini. Lalu kita cari ground. Kita pilih source. Kita ke bawah. Ini OK. Lalu kita menambahkan multimeter dan oscilloscope. Instrumen tersebut dapat kita cari di sebelah sini. Yang pertama, multimeter. Kita pasang di sini. Multimeter lagi satu di sini. Dan oscilloscope. Oke. Setelah itu, kita hubungkan semua komponen sesuai pada di modul. Setelah semuanya sama seperti di modul, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari tiap-tiap komponen tersebut. Yang pertama, ada AC power yang berfungsi untuk menghasilkan keluaran berupa arus AC yang kemudian disalurkan ke trafo. Trafo di sini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC atau tegangan bolak-balik. Kemudian ada dioda penyiar dengan tipe 1N 4002G yang berfungsi untuk mengarahkan tegangan AC ke DC. Biasanya diaplikasikan pada rangkaian power supply. Setelah itu ada resistor dengan ukuran 1 kilo ohm yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian tersebut. Yang kemudian ada ground. Ground di sini dapat kita artikan
sebuah titik atau tegangan potensial sama dengan tegangan 0. Kemudian ada instrumen multimeter yang berfungsi sebagai alat ukur listrik yang dapat mengukur tegangan, hambatan maupun arus. Kemudian ada instrumen lagi berupa osiloskop yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Setelah saya menjelaskan fungsi dari tiap-tiap komponen tersebut, saya akan menjalankan rangkaian tersebut agar kita dapat melihat bentuk proyeksi gelombangnya. Kita multimeter taruh sini, multimeter 2 kita taruh sini, dan osiloskopnya di sini. Untuk multimeter pertama, kita dapat mengukur arus pada rangkaian tersebut. Kita atur ampere dan kita pilih arus DC. Yang multimeter kedua, kita atur float untuk mengukur tegangan, kita pilih arus DC. Dan untuk osiloskopnya, kita atur sampai gelombangnya dapat kita lihat dan kita baca. Kita atur channel A, channel B juga kita atur. Kita ganti kita pilih single aja. Sekarang kita dapat melihat bentuk gelombangnya maupun hasil pengukuran arusnya maupun tegangannya. Di sini kita dapat melihat bahwa hasil multimeter menunjukkan hasil yang berubah-ubah. Di sini kita dapat melihat bentuk gelombangnya, bahwa gelombang tersebut terlihat belum begitu stabil. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya tentang analisanya. Sekarang saya akan melakukan analisa perhitungan manual untuk mencari tegangan keluaran DC dan arus keluaran DC. Untuk mencari tegangan keluaran DC, rumusnya Vmax dikali 0,318. Lalu kita cari Vmax-nya terlebih dahulu. Rumus mencari Vmax adalah buka kurung V input dikurangi 0,7 tutup kurung dikali 50%. Kita masukkan V inputnya sebesar 6 volt dikurangi 0,7 tutup kurung dikali 50%, maka menghasilkan 2,65 volt. Jadi tegangan maksimal pada rangkaian tersebut sebesar 2,65 volt. Lalu kita mencari tegangan keluaran DC. Vmax dikali 0,318. Vmax-nya 2,65 volt dikali 0,318 menghasilkan 0,843 volt. Jadi tegangan keluaran DC adalah 0,843 volt. Lalu kita mencari arus keluaran DC. Rumusnya tegangan keluaran DC dibagi R hambatan tegangan keluaran DC ialah 0,843 volt dibagi hambatannya 1K atau 1000
menghasilkan 0,0000843 ampere. Sekarang saya akan mencoba mengamati gambar screenshot dari modul bab 4. Yang pertama, ini adalah rangkaian penyiaran setengah gelombang. Yang kedua, ini adalah rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan 2 dioda. Yang ketiga, ini adalah rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan 4 dioda. Sehingga saya dapat menganalisa prinsip kerja penyiaran setengah gelombang dengan gelombang penuh ialah sama. Hanya saja yang membedakannya yaitu pada diodanya. Pada penyiaran setengah gelombang menggunakan 1 buah dioda, sedangkan pada gelombang penuh pada trafo CT menggunakan 2 buah dioda, dan pada gelombang penuh pada trafo non-CT menggunakan 4 buah dioda. Yang keduanya dapat membedakannya ialah pada hasil keluaran tegangan maupun keluaran arusnya pada penyiaran setengah gelombang maupun penyiaran gelombang penuh. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil keluaran pada multimeter maupun hasil keluaran proyeksi osiloskopnya. Setelah saya menganalisa, saya dapat menyimpulkan bahwa rangkaian setengah gelombang akan dapat mengurangi banyak tegangan yang mengalir atau tegangan input, dan penyiaran sangat tidak stabil. Pada rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan 2 dioda akan lebih memaksimalkan tegangan atau tegangan yang masuk akan keluar. Tegangan AC akan menghasilkan output yang tidak jauh berbeda, dan dioda ini lebih stabil karena menggunakan 2 buah dioda. Sedangkan pada rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan 4 dioda akan jauh lebih baik dibandingkan dengan rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan 2 dioda. Dioda ini lebih stabil kinerjanya karena menggunakan 4 buah dioda. Sekian, terima kasih.